A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid. Meskipun sore ini kita diguyur hujan deras, mungkin di depan agak banjir, tapi mudah-mudahan Palembang tidak banjir ya. Mudah-mudahan Palembang, kota kita Palembang yang kita cintai ini, mudah-mudahan tidak tertimpa musibah sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Terkhusus kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sampai dengan hari ini mungkin kondisinya belum pulih sebagaimana sedia kala ya. Sebagaimana kita jingga galau ya, di sosmed-sosmed kita sedang rame yang namanya musibah musibah banjir bandang. Ya, sekali lagi kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rasa pedihnya, musibah-musibahnya diganti oleh Allah berupa pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ala hadhihi awala kulli nadin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, silahkan dibuka kembali catatannya. Mari kita fokus, kita tinggalkan sejenak gawe-gawe dunia kita. Musibah-musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu Bapak Ibu jadikan refleksi diri kita. Sesungguhnya kekayaan yang kita tabung, harta yang kita punya bisa hilang dalam sekejap. Bisa hilang dalam sekejap. Jadi Bapak Ibu, aman pengajian ini, ibu-ibu, bapak-bapak minta tolong fokus minta tolong fokus. Apalagi ini kita tidak baca tampilkan ayat-ayat Al-Quran seperti biasa karena ada trouble kita tidak bisa tampilkan ayat Al-Qurannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi fokusnya Bapak Ibu dalam mengikuti kajian ini. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah, kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya saat kaumnya pergi meninggalkan kampungnya untuk merayakan hari raya mereka. Jadi para kaumnya, para penyembah berhala meninggalkan kampungnya untuk apa? Untuk merayakan hari besarnya. Pergi galau-galau. Tak katik sikap pun yang tinggal di kampung itu kecuali Nabi Ibrahim yang saat itu diajak oleh bapaknya. Nabi Ibrahim mengaku apa? Mengaku sakit. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika kaumnya itu pergi untuk merayakan hari raya? Maka Nabi Ibrahim menjalankan siasatnya sebagaimana yang telah disumpahinya. Bagaimana siasatnya? Siasatnya adalah dia mendatangi berhala-berhala yang berupa patung, kemudian dihancurkan. Ada ulama yang berpendapat dihancurkan pakai tangan, ada yang berpendapat dihancurkan pakai tombak, ada yang berpendapat dihancurkan pakai tongkat dan lain sebagainya. Intinya tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada berhala itu
bahwasannya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Itu ya, itu kisahnya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, para penyembah-penyembah berhala itu kemudian balik lagi ke kampung itu. Ketika kembali ke kampung itu, mereka terkaget-kaget luar biasa karena berhala yang mereka agung-agungkan, yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sembah sudah dalam keadaan hancur berkeping-keping. Itu di dalam Al-Quran disampaikan, wa ja'alahum judzadan. Judzadan itu artinya dihancurkan sampai berkeping-keping, berkeping-keping kecil, artinya hancur nian Pak Bu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh mereka saat itu ketika melihat berhala-berhala itu hancur? Maka mereka saling tanya satu sama lain, siapalah yang hancurkan ini? Siapalah yang berhenti ngancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Maka di antara mereka ada yang menjawab, oh ada si kowong namanya itu Ibrahim, yang gawenya itu senangnya itu ngolok-ngolok Tuhan-Tuhan kita ini. Oke, panggillah Nabi Ibrahim. Kemudian Kemudian Ibrahim dipanggil. Ketika itu ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, benarkah engkau yang berbuat demikian? Maka apa jawaban Ibrahim? Tanyalah. Nabi Ibrahim tidak jawab iya atau tidak. Tidak. Nabi Ibrahim menjawab apa? Tanyakan kepada berhala yang paling besar ini, karena sesungguhnya tombak itu ada di tangan dia. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah bohong keduanya Nabi Ibrahim. Bohong keduanya Nabi Ibrahim. Tapi kita sudah kemarin bahas ya, masalah bohong ini ya. Kita sudah bahas bahwasannya Nabi Ibrahim seumur hidupnya hanya berbohong 3 kali. Tapi ini jangan diartikan seperti berbohongnya kita manusia biasa. Jangan diartikan seperti bohongnya kita manusia biasa. Sesungguhnya kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sesungguhnya dijalankan atas misi dakwah, dan itu semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim nyuruh para penyembah berhala itu untuk nanya kepada patung yang paling besar. Qala bal fa'aluhu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah kepada Tuhanmu ini kalau dia pacak ngomong. Bu, Bapak, saya tekankan lagi ya. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu saat kita awal-awal mengawali kajian tauhid, kita sudah mempelajari namanya sifat-sifat wajib Tuhan. Sifat wajib Tuhan ada banyak. Sifat wajib Tuhan ada banyak, tetapi para ulama meringkas itu menjadi 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi, terus wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalimana. Ada 2 sifat wajib Tuhan, kalam dan mutakalliman. Kalam itu artinya yang berbicara, mutakalliman artinya yang maha berbicara. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu itu harus bisa ngomong. Tuhan itu harus bisa ngomong. Kalau tidak bisa ngomong berarti itu bukan Tuhan. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Tapi jangan samakan antara ngomongnya manusia dengan ngomongnya Tuhan. Ada 3 poin kurang lebih. Kalau manusia itu ngomong butuh proses. Nah, itu yang pertama, perbedaannya ya. Kalau manusia ngomong itu butuh proses. Saat bayi, Pak Hasnul tidak bisa ngomong. Bisanya apa? Nangis, Ibu Erna ya. Nangis. Tidak ngerti dia ini lapar, apa ngantuk, apa tidak lemak badan, apa-apa. Si bayi ini bisanya apa? Merengek, nangis, tidak bisa. Tapi seiring berjalannya waktu dia bisa ngomong.
Semakin tinggi umurnya, semakin besar dia, semakin dewasa dia, kosakatanya semakin banyak, ya kan? Nah, tetapi untuk mencapai itu manusia butuh proses. Tapi kalau Allah tidak butuh proses. Nah, itu ya. Itu yang pertama, perbedaan antara berbicaranya manusia dengan Tuhan, Allah. Yang kedua, perbedaan selanjutnya adalah kalau manusia itu bisa ngomong, tapi kadang-kadang ada kendala. Kendala apa? Macam-macam. Kendala jarak. Kalau sekarang kendala jarak bisa diatasi dengan HP. Pacak telepon, pacak WA, pacak video call. Tapi itu lagi-lagi masih bisa muncul kendala. Contohnya siapa? Kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara itu, yang terdampak bencana. Bukankah mereka kesulitan untuk dihubungi? Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas komunikasi semuanya hancur. Juga kalau HP kita tidak katik kuota, tidak katik pulsa, mana bisa tidak kita berhubungan? Tidak bisa. Artinya apa? Manusia bisa berbicara, tetapi kadang-kadang dia itu ada kendala. Tapi kalau Allah tidak ada kendala, tidak butuh HP. Allah kalau berkomunikasi dengan malaikat, berkomunikasi dengan nabi, berkomunikasi dengan manusia, Allah tidak membutuhkan HP. Allah tak butuh sinyal. Iya kan? Bukankah pernah Bapak Ibu, kita galau-galau ini sudah dewasa ya, pernahkah kita itu suatu masa kita itu pengen melakukan keburukan, tiba-tiba muncul ketukan dalam hati kita, muncul ketukan dalam hati kita, apa namanya, rasa malas untuk melakukan keburukan itu. Pernah tak? Pernah muncul ya? Atau ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, muncul ketukan dalam hati pengen berangkat sholat. Nah, ketukan-ketukan itulah komunikasi Allah dengan kita. Tidak butuh HP kan? Tidak butuh kuota kan? Tidak butuh pulsa kan? Nah, itu langsung nyampe di hati kita. Dan yang terakhir, paling tidak yang ketiga, perbedaan antara berbicaranya manusia dengan Tuhan adalah ini yang paling penting. Kalau manusia, kalau kita ini Bapak Ibu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau kita ini ngomong, kita ini galak ngomong dengan wong yang kita seneng. Betul gak? Kalau dengan wong yang kita benci, galak tak kita ngobrol. Ada wong jahat dengan kita, galak ngatuin kita. Bu Erna, denger tak? Denger deh. Bu Erna, misalkan ada wong jahat dengan Bu Erna misalkan. Jahat dengan Bu, galak ngatuin Bu Erna, galak ini dengan Bu Erna. Galak tak ibu ngobrol dengan dia, ngomong? Ngobrol dengan dia galak tak? Denger tak Bu Erna? Itulah aku ngetes tadi tuh. Kayaknya tidak dengar Bu Erna. Sudahlah, kita percepat baik. Ngulangi balak. Yang pasti kita manusia biasa ini Bapak Ibu, punya nafsu. Kalau ada orang jahat dengan kita ini pasti punya perasaan malas kita ngomong dengan dia, betul ya? Wong inilah jahat dengan aku, galak ngatuin aku, pokoknya jahat luar biasa teman. Tiba-tiba dia ngajak ngobrol kita, kadang-kadang kita ini males, betul ya? Tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang luar biasa jahat, ya dia pembunuh, ya dia maling, ya dia ini pembegal, ya dia ini pezina, itu digambarkan dalam Al-Quran. Orang seperti ini dianggap orang yang keluar batas. Sayang tidak tetap Allah dengan orang keluar batas? Tetap sayang. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang sudah kelewat batas. Hei orang-orang yang kelewat batas, hei orang-orang yang banyak maksiat, hei orang-orang yang tidak pernah beribadah, minta ampunlah dengan aku, jangan pernah putus asa dengan rahmatku. Oh, itulah Allah Bapak Ibu. Baik dengan kita luar biasa. Tapi kalau kita manusia, pacak tak ngomong pacak. Tapi kadang-kadang kita ini galak ngobrol, mau berbicara kepada orang yang kita senang baik. Nah, ngerti? Jadi itu maksud dari Allah itu maha berbicara. Faham sampai sini? Allah itu maha berbicara. Maksudnya apa maha berbicara? Ya tadi yang dijelaskan.
Berbicaranya tanpa proses, berbicaranya tanpa ada kendala. Berbicaranya apa? Berbicara dengan seluruh manusia, baik yang baik maupun tidak, baik yang dia sayang maupun tidak. Itu luar biasa. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Maka kisah selanjutnya dilanjutkan pada ayat 66 surat Al-Anbiya. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ngapalah kamu menyembah kepada selain Allah, dan sesuatu itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Maksudnya apa Ustaz? Coba aku minta tolong digeser Pak Asdi. Ibu, Bapak perhatikan sini. Kita ini beribadah. Mas Bi, minta tolong matikan ya pasangin. Cek. Jelas tidak suaraku? Jelas ya? Bapak Ibu perhatikan, kita ini beribadah sebenarnya itu alasannya cuma dua. Berapa alasan kita beribadah? Dua. Yang pertama, kita pengen manfaat. Yang kedua, ingin jauh dari bahaya. Mudarat bahasa Arabnya itu. Mudarat. Coba dicatat dulu. Tujuan manusia beribadah ini sebenarnya dua. Tujuan Sudah dicatat. Apa tujuan kita beribadah? Tujuan ibadah kita itu banyak sebenarnya, tapi kurang lebih dirangkum menjadi dua. Tujuan yang pertama apa? Ayo Bapak Ibu, bukan ngomong dengan tembok ini. Tujuan yang pertama apa? Untuk mendapatkan manfaat. Contoh, puasa ada manfaat tak? Apa manfaatnya? Sehat. Terus yang ibu-ibu biasanya sekalian puasa, sekalian diet. Wah, langsing. Sudah gitu mendapatkan pahala tak? Dapat pahala. Kalau ikhlas, niatnya benar, boleh pahala. Berarti kita niat puasa pengen dapat manfaat tak? Pengen dapat manfaat. 2 rakaat sebelum subuh. Apa manfaatnya? Mendapatkan sesuatu, bukan pahala. Mendapatkan sesuatu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pengen dapat manfaat enggak? Pengen. Nah, itu tujuan pertama kita ibadah. Apa tujuan pertama kita ibadah? Untuk mendapatkan manfaat. Tujuan kedua adalah jauh dari mudarat. Dan puncak dari mudarat yang pingin kita jauhi adalah apa? Nauzubillah kita masuk ke dalam neraka. Betul tak? Pertanyaannya, kalau kita nyembah patung, dapat manfaat tak? Dapat manfaat tak nyembah patung? Nah, dapat. Kalau nyembah patung, kira-kira kita celaka tak? Kalau kita Kalau kita tak nyembah patung, kita celaka tak hidup kita? Tidak kan? Nah, itulah kenapa Nabi Ibrahim nyindir mereka. Ngapa wahai kaumku, kamu itu menyembah selain Allah, kamu lebih milih nyembah patung-patung itu, padahal
patung-patung itu tidak bisa datangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ngerti maksudnya? Maksudnya apa? Tidak kati gunanya nyembah patung itu, manfaat tidak dapat. Kalau ditinggalkan tidak dapat bahaya juga. Tapi kalau gitu Bapak Ibu, kalau kita tidak nyembah Allah, sehari baik kita sengaja meninggalkan sholat, dosa besar tak? Waduh, bu, inilah bahayanya meninggalkan sholat. Orang yang berzina, mohon maaf nih, orang yang berzina itu lantas tidak dihukumi kafir, bu. Nanti seorang pembunuh itu tidak langsung otomatis diomongi kafir. Maling, mencuri itu tidak dihukumi kafir. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat dengan sering, apa hukumnya? Seperti orang kafir. Itu hadis nabinya ada. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah letaknya pada mana? Letaknya pada sholatnya. Jadi bedanya kalau orang Islam itu sholat, kalau orang selain Islam itu tidak sholat, sudah. Itu mutlak itu. Mungkin kalau sekali-kali baik meninggalkan sholat dengan sengaja mungkin dimaafkan. Tapi kalau sudah keseringan bertahun-tahun tidak sholat, wah, na'udzubillah. Bisa jadi dia dianggap oleh Allah menjadi orang yang kafir. Bahaya kita kalau meninggalkan Allah, bahaya kita kalau tidak nyembah Allah. Tapi kalau kita tidak nyembah berhala, bahaya tidak? Tidak bahaya. Yang apa? Nyembah patung itu dihukum idak, dapat dosa idak. Ngapa kamu nyembah patung itu? Nah, itu adalah sindiran dari siapa? Sindiran Nabi Ibrahim alaihis salam kepada kaumnya. Kemudian ayat 67-nya dilanjutkan. Uff. Kalau ada kata dalam bahasa Arab, kalau ada kata dalam Al-Quran, bunyinya uff. Apa bunyinya? Uff. Uff itu artinya Ada tak muncul kalimat lain uff dalam Al-Quran? Ada. Ketika merujuk kepada tanggung jawab seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan coba-coba kamu dengan orang tua kamu ngomong Bu, Bapak. Anak itu dengan orang tuanya jangankan berbuat buruk, ngomong baik tidak boleh. Ngerti sampai sini? Nah, ayat ini juga ada bunyi uffnya. Uffil lakum, maksudnya apa? Artinya apa? Nabi Ibrahim ini lah sudah nyerah nih anjaknya dengan apa? Dengan kaumnya ini. Kan sudah kemarin kita jelaskan ya, Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan ini. Dengan akal. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim berdakwah cuma dengan lisan baik, kan? Ayo sembah Allah, tinggalkan berhala. Ayo sembah Allah, tinggalkan berhala. Ayo sembah Allah, tinggalkan berhala. Kalau kamu tidak tinggalkan berhala, kamu kaki kena azab. Kalau kamu kaki kena azab. Kalau pasti Allah ampuni dosa-dosa kamu. Nah, dengan apa? Dengan lisan. Tapi kalau Nabi Ibrahim berdakwah dengan sudah dienjuk tahu bahwasannya patung ini tidak bisa ngomong. Patung ini tidak bisa menunjuk manfaat. Masih juga tidak galak, tidak galak beriman. Uffil lakum, sudah. Kalau bahasa orang Palembang tuh, rusak nian kamu nih, dah. Apa bahasa orang Palembang tuh apa? Rusak nian nih biasanya. Rusak nian kamu nih, sudah. Kusut. Kacau kamu nih, kacau sudah. Ya kan? Itulah uff itu, Bu. Maksudnya apa? Uff. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Kamu ni rusak nian. Sudah ku ajari yang benar, sudah ku kasih tahu yang benar, sudah ku tunjuki bahwasannya Tuhan kamu itu bukan Tuhan. Itu makhluk juga sama cak kamu. Masih kamu sembah. Afala taqilun. Apa kamu itu kati akal nian? Maksudnya itu sudah di titik, ngerti tak? Di titik Nabi Ibrahim ini sudah kehabisan kata-kata. Apa itulah? Kehabisan kata-kata lagi sudah. Nah,
Akhirnya apa yang mereka lakukan? Qalu harriquhu. Wah, mereka berkata, bakar dia. Nah, diperintahkan untuk dibakar. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar bertindak. Maksudnya apa? Minta tolonglah kepada Tuhan kamu itu kalau memang Tuhanmu itu benar ada. Apa perintahnya? Dibakar. Nah, inilah Bapak Ibu contoh orang yang sombong. Contoh orang yang tekak bantah luar, apa bahasanya? Tekak bantah ya. Tekak bantah luar biasa. Nggak galak ngakui kebenaran orang lain. Kalau sudah mentok akhirnya apa? Segala gawe dilakukannya. Contoh, ada wong berdebat ya, berdebat. Kalau sudah kalah debat dia ngatai fisik. Ay, kamu nih awak gemuk. Kamu nih awak ini ya. Berdebat kalah, ujung-ujungnya apa? Buka aib. Ya tidak? Itu gawe-gawe orang bodoh. Kalau sudah mentok, dia apa? Dia lakukan sesuatu yang sudah di luar apa? Di luar nalar itu. Apalagi contohnya? Di film-film biasanya ya ada pertarungan antara jagoan dengan musuh. Musuhnya ini tidak pacak ngalah ke jagoannya. Akhirnya apa? Keluarganya disandra, bininya disandra, anaknya ditawan itu ya. Nah, itu gawe-gawe orang yang bodoh. Tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Karena sombongnya terlalu tinggi, egonya terlalu tinggi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Kita ini manusia diciptakan dari tanah. Pernah suatu ketika ada sosok makhluk Allah yang mengaku lebih baik daripada manusia. Siapa itu? Iblis. Iblis terbuat dari, dia merasa api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita pikir sebenarnya tanah itulah yang lebih baik daripada api, betul lah? Kalau api ini Bapak Ibu sifatnya apa? Membakar, hancur. Tapi kalau tanah sifatnya itu tenang, stabil. Apa yang di bawah tanah biasanya sesuatu yang manfaat. Begitu juga manusia. Manusia itu kalau memang benar dia adalah manusia, dia itu senang memberikan manfaat. Kalau dia punya duit, kasih manfaat duit. Kalau dia punya ilmu, dia berbagi ilmu. Itulah manusia. Manusia itu bukan iblis. Gampang panas. Senggol dikit, apa kau? Dikatoi dikit, marah. Difitnah dikit, ngamuk. Akhirnya susah kita hidup kita Bapak Ibu. Kaget kita itu bukannya orang itu terbakar gara-gara kita, bukan. Tapi sesungguhnya kita inilah bakar diri kita dewek. Karena kita masak api dalam hati kita dewek. Nah, itu jangan sampai terjadi. Begitu juga dengan dengan kaum Nabi Ibrahim ini. Nyuruh Nabi Ibrahim dibakar. Tujuannya apa? Agar Nabi Ibrahim terbakar. Padahal terbakar atau tidak? Nah, mati. Inilah nih, sudah hujan nih. Mik mati belum? Kusut sudah. Silakan dicatat Bapak Ibu. Ada dua bentuk manusia ketika dia melihat cahaya. Sudah dicatat? Ada dua bentuk manusia ketika dia melihat cahaya. Sudah. Yang pertama, manusia pertama senang. Manusia yang senang jengok cahaya. Sudah. Yang kedua, manusia yang marah jengok cahaya. Sudah ditulis belum? Ada berapa bentuk manusia ketika dia nyengok cahaya? Ada dua. Yang pertama, dia senang. Yang kedua, dia marah. Bapak Ibu yang mana?
Ada uang itu yang pertama senang nengok cahaya. Kenapa? Karena dia udah senang gelap. Gelap tuh identik tempat yang buruk. Gelap tuh identik tempat yang seram, betul nggak? Gelap itu, kalau gelap kita susah nyari barang. Bapak Ibu lebih senang mati lampu atau tidak? Tidak. Kalau mati lampunya baik senang Ustaz. Yang penting kipas angin jangan mati. Asli jangan, itulah kalimat yang salah sebenarnya, bukan mati lampu sebenarnya. Oh, itu mati ke lampu lain ya. Ada juga manusia itu ketika dia nyengok cahaya dia udah senang, malah marah. Dia udah senang terang. Dia senangnya gelap. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Umat Nabi Ibrahim ini tidak senang nyengok cahaya. Umat Nabi Ibrahim ini tidak senang nyengok kebenaran. Makanya dia marah. Kita jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kita jangan sampai seperti cah itu. Kita ini kalau ngaku kita ini adalah wong yang baik, kita ini senang nyengok cahaya. Kita senang nyengok wong lain tuh baik. Jangan kadang-kadang kita ini tidak senang nyengok wong tuh lebih baik daripada kita. Tidak senang nyengok wong lebih berprestasi daripada kita. Tidak senang nyengok wong tuh lebih kaya daripada kita. Wong yang kaya, tetangga yang kaya kita yang pening. Tetangga beli mobil sakit gigi, nambah lagi mobilnya sakit pala, nambah lagi mobilnya stroke gitu. Tidak senang kita nyengok cahaya ada di wong lain. Pengennya kita apa yang punya cahaya, betul tak? Na'udzubillah. Lagi-lagi, sekali lagi aku ulangi. Ada dua bentuk manusia ketika dia melihat cahaya. Ada manusia yang senang, ada manusia yang marah. Kita harus selalu senang dengan cahaya. Entah cahaya itu milik orang lain atau cahaya itu milik diri kita dewa. Yang penting kita senang dengan cahaya. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jangan seperti kaumnya Nabi Ibrahim yang senang ketika Nabi Ibrahim membawa kebenaran. Sudah Isya belum? Hah? 8 menit lagi ya. Kita tutup dulu lah, kita hentikan dulu sampai sini. Kita hentikan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali kisah bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Pasti di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini kan? Tetapi rinciannya apa yang terjadi saat dibakar dan hikmah apa yang diambil ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, kakek akan kita jelaskan. Ada banyak kisah itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, apa yang terjadi? Dibakarnya berapa hari? Anda tahu kan? Nabi Ibrahim itu dibakar sekian hari ataupun bagaimana nanti kisahnya, akan kita lanjutkan kisahnya itu pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang menyangkut dengan tema ini ya, terkhusus ya. Jangan lompat kakek nanya masalah sholat. Sudah ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza hadanallahu ikum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.